A few moments later. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Listia Dwi Mulyani, but you can call me Tia. NPM 25412045. I'm from class accounting 25A. Here I will explain in topics microeconomics with the title Principle of Microeconomics. A few moments later. Oke guys, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu prinsip ekonomi? Kalau kalian yang belum pada tahu apa itu prinsip ekonomi, yuk aku bantu jelasin sedikit apa itu prinsip ekonomi. Jadi, prinsip ekonomi adalah dasar atau pedoman dalam perilaku manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan yang rasional antara pengeluaran dan penghasilan. Prinsip ini lahir karena adanya kelangkaan sumber daya dan keinginan manusia yang tak terbatas. Setiap pilihan ekonomi harus dilandasi prinsip ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi itu tersendiri. Selanjutnya, ada ciri-ciri prinsip ekonomi. Ciri yang pertama ada bertindak rasional. Apa itu bertindak rasional? Bertindak rasional berarti mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan pertimbangan logis dan sistematis, di mana setiap pilihan dievaluasi untuk menghasilkan hasil terbaik. Individu atau manajer mengumpulkan informasi yang lengkap, menilai alternatif, dan memilih solusi yang paling efektif untuk mencapai tujuan tanpa adanya ketidakpastian yang berlebihan. Ciri yang kedua ada bertindak ekonomis. Bertindak ekonomis adalah melakukan tindakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan manfaat untuk mencapai hasil yang optimal. Ini termasuk memilih cara yang paling menghemat biaya dan energinya untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan dengan menghindari pemborosan sumber daya. Yang ketiga ada menyusun skala prioritas. Menyusun skala prioritas berarti membuat urutan pentingnya tugas atau keputusan berdasarkan urgensi dan dampak. Hal ini membantu fokus pada hal-hal yang paling kritis terlebih dahulu agar sumber daya dan waktu digunakan secara optimal. Hal yang keempat ada bertindak hemat. Bertindak hemat artinya menggunakan sumber daya dengan efisien dan menghindari pemborosan. Sikap ini diasosiasikan dengan pengelolaan keuangan dan sumber daya yang bijak, sehingga kebutuhan terpenuhi dan tanpa pemborosan yang tidak perlu. Dan yang terakhir ada memperhitungkan cost dan benefit. Apa itu memperhitungkan cost dan benefit? Memperhitungkan cost dan benefit artinya menilai secara cermat antara biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu tindakan atau keputusan. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh sebanding atau lebih besar dari apa yang dikorbankan, sehingga keputusan yang diambil memberikan keuntungan yang maksimal. Lalu, ada contoh-contoh prinsip ekonomi. Yang pertama ada trade-off atau pertukaran. Contohnya, seseorang memilih antara memakai atau menggunakan motor pribadi atau angkutan umum. Motor pribadi lebih cepat, namun biaya bahan bakar lebih mahal. Sedangkan angkutan umum lebih murah, tapi memakan waktu yang lebih lama. Trade-off ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan tertentu, ada yang harus dikorbankan. Contoh yang kedua ada opportunity cost atau biaya kesempatan. Contohnya, memilih melanjutkan pendidikan berarti kehilangan penghasilan yang bisa didapat dari bekerja. Jadi, biaya kesempatan adalah penghasilan yang hilang tersebut sebagai konsekuensi dari keputusan belajar. Contoh yang ketiga itu adalah rasionalitas. Contohnya, individu atau perusahaan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum mengambil keputusan agar manfaat yang didapatkan maksimal dan biaya yang minimal. Contoh yang keempat ada peran pasar. Seperti pasar membantu menentukan harga yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran, sehingga memudahkan proses perdagangan dan distribusi barang. Dan contoh yang terakhir itu adalah mendapatkan keuntungan. Contohnya, sebuah perusahaan yang menjual produk dengan harga lebih tinggi dari biaya produksinya akan mendapatkan keuntungan. Perdagangan yang efisien dan rasional akan membantu pihak-pihak terlibat memperoleh keuntungan bersama. Selanjutnya itu ada prinsip ekonomi dalam produksi. Prinsip ekonomi dalam produksi itu ada 4.
Yang pertama itu ada memproduksi barang atau jasa yang dicari dan dibutuhkan masyarakat agar hasil produksi sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan agar tidak berlebihan atau kekurangan. Dan yang ketiga ada mencari bahan baku dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau untuk menghasilkan barang bermutu dengan harga yang kompetitif. Dan yang terakhir, ada menentukan tempat produksi yang dekat dengan bahan baku dan tempat pemasaran agar proses produksi dan distribusi efektif dan efisien. Lalu, ada prinsip ekonomi dalam distribusi. Prinsip ekonomi dalam distribusi itu ada 3. Yang pertama, menyalurkan barang atau jasa hasil produksi ke konsumen dengan cara yang cepat dan biaya yang rendah. Yang kedua, ada memilih jalur distribusi yang tepat agar barang dapat sampai dalam kondisi baik serta harga tetap terjangkau. Dan yang terakhir, ada mengatur penentuan harga jual agar produsen dan konsumen sama-sama mendapat keuntungan. Lalu yang terakhir, ada prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan konsumsi ini, prinsip ekonomi itu ada 3. Yang pertama, memilih barang dan jasa sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonomi konsumen, sehingga pengeluaran tetap efisien. Yang kedua, mengupayakan kepuasan maksimal dengan anggaran tertentu. Dan yang ketiga, membuat daftar kebutuhan dan melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang terbaik. Jadi, kesimpulan mulai dari pengertian, ciri, contoh, prinsip ekonomi dalam produksi, prinsip ekonomi dalam distribusi, prinsip ekonomi dalam konsumsi, itu adalah panduan untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi secara efisien, hemat, dan rasional, agar hasil maksimal dapat diperoleh dengan pengorbanan minimal. Dalam produksi, prinsip ini mengutamakan penggunaan sumber daya secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah. Pada distribusi, fokusnya adalah menyalurkan barang dan jasa secara tepat waktu, murah, dan efisien agar sampai ke tangan konsumen dengan baik. Sedangkan dalam konsumsi, prinsipnya mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana, membeli barang berkualitas dan harga yang wajar, serta menghindari pemborosan. Semua bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, meminimalkan kerugian, dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir tentang judul materi prinsip ekonomi mikro. Semoga pemahaman tentang konsep dasar seperti kelangkaan, pilihan, biaya peluang, dan mekanisme pasar dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional dan bijaksana di kehidupan sehari-hari. Dan prinsip ekonomi mikro itu bukan cuma tentang teori aja, tapi alat praktis untuk menerapkan ilmu ekonomi agar manfaatnya terasa nyata dalam kehidupan akademik maupun masa depan. Bye-bye guys! Dan kalian jangan lupa ya, stay tune video Tia di channel YouTube Tia sendiri ya guys. Okay, that's all my presentation. Thank you for attention and thank you for time. See you! A few moments later. That I can.